respons market dan respons kita di perbankan itu sangat positif akan adanya pemangkasan bunga acuan. Ketika sudah mengalami penurunan karena BI rate-nya turun, tentu saja bunga kreditnya juga akan turun. Teman-teman sobat rupiah itu kan masih jauh masa pensiunnya, suku bunga yang turun, peluang investasinya juga lebih besar, bisa berkali-kali lipat return-nya ketika nanti masa tua nanti. Halo Sobat Rupiah, apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama kami di podcast Bank Indonesia. Bersama saya Syed Hasna dengan topik yang gak kalah seru hari ini karena mungkin akan berkaitan nih sama teman-teman yang punya cicilan atau punya investasi dan lain-lain deh ya. Yuk kita saksikan dulu pendapat teman-teman tentang topik hari ini. Oke, jadi mungkin kalau sepengetahuan saya, BI rate itu adalah bunga acuan yang diberikan sama BI, itu yang nantinya akan berdampak nih untuk investasi ataupun biasanya ke arah kredit. Tahu, jadi itu acuan yang diberikan oleh Bank Indonesia, biasanya kita temui di bank-bank di Indonesia. Yang aku tahu tentang BI rate itu suku bunga acuan yang bisa mempengaruhi suku bunga perbankan. Oke, mungkin untuk terkait BI rate yang turun itu bisa mempengaruhi kehidupan aku sih Mas. Misalkan dari cicilan yang bisa turun juga. Mungkin kalau buat generasi aku, sekarang kita nih lagi coba untuk beberapa investasi. Biasanya paling gampang adalah ngikut deposito nih. Nah mungkin karena ada penurunan BI rate, pastinya nanti ke depan juga akan bunga semakin menurun nih. Karena kan yang kita tahu BI rate itu akan menurunkan suku bunga yang ada. Nah jadi mungkin kita bisa beralih ke program ataupun investasi yang disediakan oleh beberapa bank yang lain ataupun investasi yang dikeluarkan oleh negara. Jadi mungkin kalau harapannya sendiri dengan adanya penurunan BI rate yang pastinya bisa menolong untuk perekonomian dari sisi UMKM contohnya. Mungkin beberapa bulan ke belakang atau beberapa tahun ke belakang secara penjualan di UMKM ini banyak yang terhambat. Mungkin dengan adanya penurunan dari BI rate ini bisa membantu para pengusaha-pengusaha ataupun para pedagang-pedagang kecil menengah. Nah gimana tadi? Seru banget kan pendapat dari sobat-sobat rupiah yang udah menjawab pertanyaan kita tadi. Nah mungkin biar lebih seru dan kita dalamin lagi nih materinya, kita bisa bahas bareng narasumber kita hari ini. Udah ditemenin nih sama Mas Andi Asmoro. Kita boleh panggil siapa nih Mas? Asmo aja Pak. Panggil Mas Asmo ya, baik-baik. Gimana nih Mas, tadi kita udah ngeliat nih Sobat Rupiah berpendapat tentang kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan BI rate akhirnya setelah tahun 2021 Februari itu diturunkan nih kemarin bulan September 2024. Kalau dari Mas Asmo sendiri seperti apa? Wah, kita tentu aja sangat menyambut positif Mbak. Sebelumnya saya ingin memberikan gambaran besarnya dulu apa sih yang dimaksud dengan BI rate ya. Jadi BI rate ini Sobat Rupiah merupakan bunga acuan atau bunga kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, di mana setiap bulannya Bank Indonesia selalu melakukan rapat Dewan Gubernur gitu ya. Nah, di situ ya manfaat dari BI rate itu adalah sebagai bunga acuan bagi perbankan. Logikanya seperti ini. Kalau BI rate-nya turun, tentu saja akan berdampak kepada perbankan dalam memutuskan nanti bunga depositonya, ya, atau bunga counter rate-nya misalnya, yang ada kalau teman-teman pergi ke cabang terus lihat ada berapa rate-nya. Nah itu dasarnya adalah tentu saja atau anchor-nya istilahnya bahasa Inggrisnya itu adalah BI rate. Nah ketika sudah mengalami penurunan karena BI rate-nya turun, tentu saja bunga kreditnya juga akan turun. Ya, kalau bunga kredit turun, teman-teman yang tadinya misalnya katakan ya tadinya 6%, sekarang ada kemungkinan nanti bisa turun di bawah 6%. Nah, otomatis ini akan membuka ruang juga ya buat teman-teman untuk memiliki keleluasaan sekarang bisa datang ke perbankan untuk mengajukan kredit ya dengan rate atau level yang lebih rendah. Market, perbankan dan juga masyarakat
itu memang sudah menunggu-nunggu. Jadi saya bisa katakan selama ini kalau kita bicara dari dua sisi saja, misalnya baik dari pelaku usaha, produsen, UMKM, ya, dan juga dari masyarakat, produsen atau pelaku usaha selama ini memang relatif terkena tekanan dari 3 sisi biaya. Yang pertama tentu saja ada biaya bahan baku yang ada juga mengalami kenaikan, ya. Ketika harga minyak naik tentu saja ada bahan baku yang meningkat. Ketika kemudian impor biayanya juga meningkat, untuk bahan baku juga meningkat. Yang kedua adalah biaya suku bunga. Memang karena selama ini ada kenaikan suku bunga acuan, ya kemudian bunga pinjaman juga jadi naik. Ya tentu saja ada alokasi yang lebih besar untuk membayar pinjaman tersebut bagi dunia usaha. Yang ketiga adalah biaya dari nilai tukar rupiah yang selama ini juga mengalami tekanan pelemahan, ya. Nah, dari sisi konsumen, ya tentu saja selama ini sama mengalami tekanan kalau mau cari cicilan, sekarang bunganya lagi mahal, ya. Terus kemudian juga tekanan kalau mau beli barang impor, misalnya ada kebutuhan. Penurunan ini dampaknya adalah bahwa adanya alokasi anggaran yang sekarang bisa relatif buat pribadi, ya, yang lebih longgar lah. Gitu. Ada biaya yang kemudian turun nih, gitu ya, terutama biaya dari suku bunga tadi. Ya sekarang kalau saya misalnya mau pinjam ke bank, sekarang saya kalau ada refinancing atau pembayaran kembali tidak harus sebesar itu sekarang misalnya. Nah, ini yang kemudian akan memiliki dampak positif, efek pengganda kepada perekonomian maupun transaksi. Berarti tadi ada 3 faktor ya, ada biaya dari suku bunga, ada biaya bahan baku, kemudian ada juga biaya dari nilai tukar itu sendiri. Tadi sempat di-mention juga untuk terkait kredit nih, kira-kira alokasi dari kredit sendiri baiknya mungkin ke masyarakat itu ya, nanti seperti apa dengan adanya penurunan BI rate ini? Ya tadi, kalau kita biasanya kalau kita lihat dari sisi retail, ya masyarakat itu minjem untuk kredit konsumer. Kredit konsumer itu ada yang kredit kendaraan bermotor maupun kredit kepemilikan rumah atau apartemen gitu ya. Nah tentu saja dengan arah suku bunga acuan yang turun, terus kemudian bunga biaya dana juga turun, bunga kreditnya turun, ya nanti ketika akan mengajukan kita bisa lihat nih ke depannya rate-nya atau tingkat suku bunga untuk bayar untuk mengajukan cicilan kredit rumah atau kemudian kredit kendaraan bermotor itu jadi relatif lebih murah. Berarti tadi ya untuk kredit bisa dari kendaraan bermotor ataupun dari properti ya itu juga bisa lebih mudah harapannya bagi masyarakat dapat menggunakan dengan adanya penurunan suku bunga BI rate tersebut. Kalau dari sisi selain kredit ini ada apa lagi kira-kira Mas? Nah, tadi kita bicara dari sisi tentu saja konsumsi, ya, dikaitkan juga dengan kredit. Sobat rupiah tentu saja kita ada opportunity, ada kesempatan, ada peluang lain nih yang kita bicarakan dengan adanya penurunan suku bunga acuan, ya baik suku bunga acuan yang di US maupun suku bunga domestik. Yang paling penting adalah dengan penurunan suku bunga acuan itu kemudian aset-aset atau portofolio investasi itu ada ruang untuk meningkat nih, prices-nya atau harganya. Baik kalau kita bicara dari sisi harga obligasi, ya atau surat berharga, baik negara maupun nanti kalau korporasi menerbitkan surat berharga, ya misalnya, maupun dari sisi equity atau saham. Jadi buat teman-teman penggiat investasi, sobat rupiah yang penggiat investasi, ruang untuk mendapatkan capital gain, ya atau peluang untuk mendapatkan pendapatan, ya return investasi yang lebih baik itu kedepannya cukup besar gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bicara kalau inflasinya relatif stabil, suku bunga turun, itu biasanya yield ya atau imbal hasil obligasi itu juga ikutan turun. Kalau imbal hasil obligasinya turun, otomatis harganya juga ini kan dua sisi aja. Kalau imbal hasil turun, kemudian harganya naik gitu. Jadi kalau kita beli pada saat kemarin katakan yieldnya lagi di 7% ya di awal tahun, sekarang yieldnya udah kembali ke 6,4% atau bahkan bisa mendekati 6% ke depannya. Ya surat berharga negara. Artinya harganya tadi yang kita beli di diskon sekarang akan jadi premium, jadi naik nih. Ada keuntungan dari situ. Jadi ini adalah alat ada peluang untuk mendapatkan return atau imbal hasil dari investasi tadi. Yang kedua kalau dari saham, buat teman-teman
yang hobi berinvestasi di saham atau trading di saham. Penurunan suku bunga acuan kemudian memberikan efek adanya tadi pergerakan di transaksi, orang di UMKM yang tadinya mungkin terbatas mau meminjam, sekarang memiliki akses pinjaman yang relatif besar dengan kemudian penurunan biaya tadi. Dengan peminjaman tersebut dia bisa kemudian memperlebar usahanya. Dunia bisnis bisa berjalan lagi, perekonomian bertumbuh lagi, dan pada akhirnya ketika perekonomian tumbuh, return atau pendapatan dari para pelaku usaha juga meningkat, apalagi pelaku usaha yang listed atau terdaftar atau termasuk di dalam bursa gitu ya. Selama ini emitennya juga akan mengalami peningkatan. Ada beberapa misalnya emiten yang terdampak positif, emiten makanan minuman, perbankan. Nah harapannya juga dengan adanya pemangkasan tadi, ya harga saham juga akan meningkat. Gitu. Nah oke Mas Asmo, tadi kan berarti dari sisi pertama udah bisa ke kredit, kemudian investasi itu pertama bisa di obligasi juga ya, obligasi akan menurunkan yield, kemudian pricing naik. Kalau dari sisi saham juga, IHSG kita beberapa tren terakhir ini udah meningkat ya, terutama sejak penurunan kemarin nih. Nah kalau dari sisi tadi sempat di-mention pelaku usaha yang terkait UMKM nih, kalau UMKM seperti apa nih Mas Asmo? Memang kalau kita lihat ya, kalau selama ini tadi seperti saya sampaikan juga ada 3 memang tekanannya kalau dari sisi biaya. Yang pertama tentu saja biaya dari bahan baku yang relatif meningkat ya kalau dari sisi UMKM. Yang kedua adalah tentu saja dari sisi suku bunga pinjaman juga yang relatif tinggi. Jadi biaya suku bunga itu kemudian juga bisa menekan UMKM. Ya. Yang ketiga adalah dari sisi cost dari sisi nilai tukar. Kalau misalnya UMKM tersebut bahan bakunya kemudian impor, ya. Nah dari sisi produknya tentu saja UMKM juga memiliki tantangan dari daya beli masyarakat nih yang relatifly tidak banyak berubah sebenarnya, terutama untuk yang kalau UMKM-nya menyasar kepada yang middle to lower income people gitu ya. Nah sekarang dengan adanya pemangkasan suku bunga acuan, apa akibatnya buat implikasinya buat UMKM? Tentu saja yang tadi saya sampaikan, dari beberapa cost tadi ada yang turun nih, gitu ya, yaitu rupiah yang sudah relatif sekarang menguat ya terhadap US dollar. Yang kedua adalah beban biaya suku bunga, ya suku bunganya juga sekarang turun, gitu. Jadi buat UMKM kemudian yang memiliki pinjaman atau cicilan ke bank, sekarang ada alokasi yang lebih besar untuk dialokasikan untuk biaya yang lain, gitu ya. Jadi ada kelegaan lah ibaratnya kalau kita sebagai pribadi, ya, yang tadinya fokus hanya untuk belanja tertentu, sekarang ada spare nih, ada ruang untuk kemudian bisa kita alokasikan untuk memperluas usaha. Gitu. Jadi ada perputaran yang kemudian akan berdampak kepada ekspektasi perbaikan dari bisnis UMKM sendiri. Gitu. Intinya adalah kebijakan BI menurunkan suku bunga ini adalah salah satu kebijakan yang kemudian mendorong ekonomi dari sisi kemudian menurunkan biaya tadi, ya biaya untuk berusaha gitu. Itu yang saya lihat. Tapi tadi kalau dari sisi UMKM, yang pertama bisa karena ada spare ya, karena ada penurunan biaya cost ini bisa ada spare lebih mungkin untuk ekspansi atau kemudian alokasi ke UMKM yang selain dari pokoknya yaitu untuk makanan mungkin bisa ke yang pakaian dan lain-lain. Itu sejalan juga ya dengan tren konsumsi sekarang ini Mas Asmo. Saya kasih ilustrasi aja. Jadi kalau Mbak biasanya menyicil tadinya KPR atau misalnya kredit modal kerja lah, ya, misalnya setiap bulannya 1 juta, sekarang ada penurunan suku bunga acuan, cicilannya jadi turun 800.000 misalnya, atau katakan ekstrimnya langsung 500.000 lah. Ada 500.000 yang kemudian bisa dialokasikan nih, gitu ya, untuk ekspansi, untuk melakukan kemudian biaya-biaya promosi yang lebih tinggi lagi. Nah, itu kemudian peluang nih buat UMKM. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan daya beli terus kelompok masyarakat tadi, ini menarik. Kita dari data Mandiri Spending Index terlihat bahwa kelompok yang kelas bawah, ya yang lower dari sisi kami, dari indeks kami, itu memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia makin defensif. Masyarakat yang lower itu memang sekarang lebih mengalokasikan kepada kebutuhan dasar. Sekarang tuh udah hampir 30%.
Nah, ini kemudian memberikan tekanan ya kepada UMKM. Nah, jadi dengan adanya penyesuaian tadi, paling tidak biaya-biaya yang untuk alokasi kebutuhan dasarnya itu bisa turun, sehingga UMKM itu bisa mendapatkan pembeli-pembeli lagi dari daya beli masyarakat yang relatif menguat nih. Jadi bayangan saya harusnya ke depan itu fenomena masyarakat yang lebih defensif, kelas menengah itu harusnya udah mulai membaik nih, tidak lagi lebih defensif. Harapannya bisa semakin berkontribusi juga kepada UMKM tadi dan juga mudah-mudahan semakin cuan ya. Iya, betul. Semakin cuan ke depan ya. Kan tadi dari aspek UMKM, kemudian daya beli masyarakat juga. Mungkin kalau Sobat Rupiah nih bertanya-tanya sebagai individu ya, individu kira-kira apa nih kalau dari Mas Asmo pandangannya bisa kita alokasikan kemana atau seperti apalah kira-kira gitu. Tentu aja dari saya yang Gen X ya, kepada teman-teman yang Gen Z gitu ya, ada dua peluangnya ya. Yang pertama tentu saja kalau tadi kita lihat bagaimana tren suku bunga yang turun, kemudian memberikan ruang bagi Gen Z juga itu menikmati kemudian suku bunga pinjaman yang relatif lebih rendah. Jadi bisa tuh kemudian kalau memang Gen Z itu memiliki keinginan membuka usaha ya kecil-kecilan, peluang usaha misalnya, baru ini ya. Usaha baru. Nggak perlu khawatir lagi nih ke depan masih mahal nih kalau saya pinjam atau mau ekspansi bisnis. Sekarang bisa memperlebar. Kalau misalnya teman-teman yang memang Gen Z ini kan banyak nih intuisi bisnisnya, pengen memperlebar ide-ide bisnisnya. Nah, kalau mau seperti itu ada ruang, ada opportunity. Yang kedua tentu saja kita bicara ya sebagai Gen Z masih muda, peluang investasinya juga lebih besar gitu. Jadi dengan ekspektasi bahwa harga atau portofolio investasi itu juga berpeluang untuk lebih tinggi returnnya, ya saatnya kemudian udah mulai ya berinvestasi secara rutin, menyicil ya produk-produk investasi, sehingga nanti returnnya akan lebih tinggi, bisa beli SBN-nya pemerintah, ya, kemudian bisa main di saham, ya, investasi kepada saham-saham yang memang secara fundamental bagus, beli sekarang dan Anda kan teman-teman Sobat Rupiah itu kan masih jauh masa pensiunnya, itu bisa kemudian nanti bisa berkali-kali lipat returnnya ketika nanti masa tua nanti gitu. Jadi udah mulai dari sekarang, apalagi nanti returnnya akan relatif lebih tinggi, ya. Bisa juga kemudian emas juga ya, itu adalah salah satu portofolionya. Teman-teman dalam 2 tahun terakhir nih harga emas luar biasa juga naiknya dan masih ada peluang upside-nya juga di sini. Yang keempat, properti juga, landed house misalnya, itu juga dengan penurunan suku bunga acuan itu udah bisa mulai menggairahkan lagi ya pasar properti di dalam negeri gitu. Periode-periode ke depan adalah periode-periode yang saya menilai sangat positif nih dengan tren atau cycle suku bunga yang turun tadi. Oke Mas Asmo, berarti tadi beberapa message yang bisa kita ambil untuk ya Sobat Rupiah sekalian ini. Ada pertama, dengan penurunan BI rate ini bisa melakukan ekspansi bisnis, kemudian bisa menambah pendapatan juga, harapannya semakin cuan, kemudian bisa berkontribusi terhadap UMKM, kemudian terakhir juga bisa investasi di beberapa instrumen ya, ada saham, obligasi pemerintah, properti, dan lain-lain ya. Nah, gimana nih Sobat Rupiah? Insightful banget kan obrolan hari ini dengan Mas Asmo. Makanya pantengin terus sosial medianya Bank Indonesia dan tonton video-video edukasi kapan lagi bisa ngobrol dan dapetin ilmu langsung dari para pakar ekonomi ya. Sampai jumpa di podcast Bank Indonesia selanjutnya ya Sobat Rupiah. Dadah! Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi Sobat Rupiah.